Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya masih pada materi pendidikan lingkungan hidup. Yang mana untuk pagi hari ini saya akan membahas untuk materi pendidikan lingkungan hidup ini eh, dengan kelas 3 dan kelas 4. Materi apa yang akan saya sampaikan? Ayo kita lihat bersama-sama. Di pendidikan lingkungan hidup yang akan saya sampaikan hari ini, yang akan saya sampaikan di sini adalah materi bab memelihara kebersihan diri dan kebersihan lingkungan. Ya, lingkungan rumah yang bersih dan sehat baik untuk kesehatan. Agar tubuh sehat, diperlukan lingkungan yang bersih. Air yang bersih dimanfaatkan untuk minum, mandi, mencuci, dan yang lain juga. Udara yang bersih diperlukan untuk bernapas. Setiap hari kita bernapas ini sangat memerlukan udara yang bersih. Apa yang terjadi jika udara itu kotor? Maka di situ kita bisa terkena wabah, bisa penyakit berupa sesak napas ataupun sakit-sakit yang lain. Berikutnya, bahasan yang pertama, memelihara lingkungan fisik. Lingkungan fisik ini kita bedakan ada beberapa hal. Yang pertama fisik yaitu tubuh, yang kedua adalah fisik lingkungan kita. Nah, di sini yang akan kita bahas yaitu untuk lingkungan terlebih dahulu. 1. Memelihara kebersihan lingkungan rumah dan sekitarnya. Coba lihat gambarnya di situ. Ya, di situ kelihatan kalau ada rumah yang seperti itu nyaman. Kita nyaman, enak, bahkan kita berkegiatan setiap hari pun kita semangat. Gitu. Seperti halnya yang ada diceritakan di sini, ini adalah rumah dari Bapak Hadi dan memiliki anak yang namanya Dani. Dengan lingkungan yang sehat seperti ini, lingkungan yang asri, hijau, bersih, maka kegiatan apapun yang ada di rumah itu akan semangat, timbul semangat. Beda dengan kalau rumah itu bisa dikatakan nyepepres, ya, kotor, umum. Nah, seperti itu. Di situ akan menimbulkan yaitu satu dampak juga, yaitu dampak malas. Itu yang akan muncul. Berikutnya, bagaimanakah ciri rumah yang bersih dan sehat itu? Nah, kalau dilihat di gambar di sini, rumah yang bersih atau rumah yang sehat itu tidak harus rumah yang mewah atau rumah yang mahal. Kalau dikatakan mungkin kamu melihat gambar yang ada di sini, kamu menyimpulkan, wah, rumah yang bersih, rumah yang sehat itu harus kelihatan seperti ini. Tidak. Tetapi apa yang ada di rumah kamu, itu dibersihkan. Nanti akan kelihatan istimewa di situ. Ya. Rumah yang bersih dan sehat, tidak ada sampah yang berserakan. Itu cirinya satu. Yang kedua, rumah bersih dan sehat tidak berdebu. Debu dapat mengganggu pernapasan. Ya, itu yang debu mengakibatkan udara tidak bersih tadi. Yang ketiga, rumah bersih dan sehat, salurannya airnya lancar, tidak menggenang. Rumah bersih dan sehat, udaranya segar, tidak pengap. Berikutnya, rumah yang bersih dan sehat, airnya jernih dan tidak berbau. Yang terakhir, rumah bersih dan sehat, tidak ada nyamuk. Coba itu dikoreksi untuk di rumah masing-masing, di rumah anak-anak masing-masing. Bagaimana? Mungkin ada dari ke-6 poin ini, mungkin ada salah satu yang belum dipenuhi, maka segera dipenuhi. Biar terwujudlah untuk yang namanya rumah bersih dan sehat. Nah, dengan bersih sehat,
maka tentunya nyaman juga akan ikut di situ. Berikutnya, bagaimana memelihara lingkungan rumah dan sekitarnya? Rumah dan halaman rumah dibersihkan harus setiap hari. Tetapi kita harus melihat situasi, ya. Tidak harus setiap hari. Lihat situasinya. Lantainya disapu, meja dan kursi dibersihkan dengan apa? Dengan kemoceng ataupun dengan bisa menggunakan lap. Yang tepat itu menggunakan lap. Menata rapi barang di rumah, membuka jendela kamar setiap pagi dan siang agar udara segar masuk dan udara kotor keluar. Di sini maksudnya ada pertukaran udara, ya. Udara mungkin ketika malam hari itu ditutup terasa pengap, ketika pagi dibuka maka udara akan mengalir dan berganti. Ruangan dapat mendapatkan penerangan yang cukup, ya. Tidak gelap. Kamar mandi dibersihkan setiap hari agar lantainya tidak licin. Lantai kamar mandi yang licin itu sangat berbahaya. Memasukkan sampah ke tempat sampah dan menanam tanaman di halaman. Berikutnya, bagaimana memelihara rumah agar bebas dari nyamuk? Nah, sekarang ini supaya nyamuk tidak masuk ke rumah ataupun tidak singgah di rumah kita dan tidak kerasan di rumah kita. Bagaimana caranya? Rumah harus mempunyai jendela, ventilasi agar ruangan menjadi terang. Ingat, nyamuk menyukai tempat yang gelap dan lembab. Gitu. Baju kotor segera dicuci. Jangan dibiasakan menggantung baju di gantungan yang terbuka karena akan menjadi sarang nyamuk di situ. Ya, gantunglah baju di dalam lemari gantungan. Berilah pengharum. Bisa, contohnya kita gunakan kapur barus ataupun yang lain. Selokan dibersihkan setiap hari. Jangan membuang sampah di selokan. Selokan yang tersumbat berbau busuk, ya. Air selokan yang tergenang menjadi sarang nyamuk. Nyamuk membawa penyakit. Itulah runtutannya. Sekarang saya tanya sedikit. Mungkin ada istilah dari anak-anak, mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum. Apa istilahnya yang di sini namanya ventilasi? Ada yang sudah tahu? Ya, ventilasi seperti yang ada di gambar itu atas sendiri. Ya, itu adalah ventilasi itu artinya angin-angin atau lubang angin yang biasanya terletak di atas jendela atau di atas pintu. Itu biasanya ada angin-angin. Itu untuk sirkulasi udara. Lanjutnya, bagaimana memelihara rumah agar bebas dari nyamuk tadi? Ini kelanjutannya, ya. Setelah beberapa yang sudah kita bahas di atas, yang berikutnya adalah mengubur barang-barang bekas seperti kaleng, tong, komplong gitu ya, pot, baskom, ember yang tidak digunakan lagi, menjadi tempat itu tadi bisa dijadikan tempat berkembang biak nyamuk jika tidak menguburnya atau tidak kita tutup di situ. Pangkas tanaman yang terlalu rimbun. Tanaman-tanaman yang berdaun rimbun di sekitar rumah memang akan memberikan suasana teduh dan segar. Tetapi itu juga akan sedikit mengganggu pemandangan jika tidak kita kontrol atau kita tidak pangkas di sini. Pangkaslah daun-daun yang terlalu rimbun secara berkala untuk mencegah menjadi tempat hunian nyamuk.
Tanamlah tanaman yang tidak disukai nyamuk. Ada yang tahu tanaman apa itu? Ya, ada beberapa jenis tanaman yang memiliki aroma dan tidak disukai nyamuk. Misal, ada tanaman lavender, ya, akar wangi, geranium, zodia, dan ada selasih. Selasih, tahu selasih? Ya, selasih itu gambar yang ada di situ. Ya, itu daunnya, itu daun selasih. Yang mana itu memiliki bau yang ciri khas yang segar, gitu ya. Dan itu nyamuk tidak suka. Ini biasanya juga dimakan untuk lalapan, bisa untuk lalapan. Berikutnya, yang kedua adalah air bersih. Air sangat bermanfaat bagi manusia. Air yang diperlukan adalah air yang bersih dan sehat. Air yang bersih adalah air yang tidak berwarna. Air yang bersih itu tidak berasa, dan air yang di situ tidak berbau. Jadi ketika kita menggunakan enak, terasa segar, tidak bau, ya tidak lengket. Ya, kalau kita pegang seperti itu. Sampah yang dibuang ke sungai akan mengotori air sungai. Air sungai yang kotor adalah air yang tercemar. Maka dari itu kita untuk dimanapun usahakan jangan buang sampah di sungai. Itu nanti akan mencemari air. Coba lihat gambar di sini. Ini adalah anak-anak yang istilahnya di situ memberitahu kepada orang-orang yang suka membuang sampah di sungai. Nah, di situ dia berdandan seperti putri ikan itu ya. Ya. Air yang tercemar akan menyebabkan penyakit. Banyak, bisa kolera, bisa yang lain-lain. Yang ketiga adalah udara bersih. Lihat gambar di situ, kalau kita melihat itu enak. Udaranya bersih, sejuk gitu. Kita enak, nyaman sekali. Udara bersih dan sehat adalah udara yang tidak berdebu. Debu mengganggu pernafasan. Udara yang bersih tidak berasap. Udara yang bersih dan sehat, udara yang tidak berbau. Udara yang kotor adalah udara yang tercemar. Udara tercemar membahayakan kesehatan. Ya, ini biasanya yang sering itu adalah udara kotor diakibatkan oleh dari asap kendaraan bermotor. Ini yang sering, dan maka ada program-program pemerintah itu untuk mengurangi adanya pencemaran udara, yaitu dengan Car Free Day, itu biasanya seperti itu. Berikutnya, yang poin B adalah pengelolaan sampah. Kegiatan sehari-hari di rumah dan sekolah itu dapat menghasilkan sampah. Kegiatan memasak menghasilkan sampah. Misalnya, berupa potongan-potongan sayuran, itu akan menjadikan sampah. Sampah ada dua macam. Sampah yang mudah hancur dan sampah yang sukar hancur. Nah, di sini kita pemilahannya menjadi dua itu. Yang mudah hancur dan yang sukar hancur. Sampah yang mudah hancur disebut sampah basah. Sampah yang sukar hancur disebut sampah kering. Kita bedakan menjadi dua hal itu. Sisa makan, daun adalah contoh sampah yang mudah hancur atau sampah basah. Bisa dikatakan seperti itu. Mungkin sisa dari makanan kita itu juga termasuk sampah basah.
itu mudah hancur. Kertas bekas, plastik, kardus adalah contoh sampah yang sukar hancur, atau disebut, kita kelompokkan di sini menjadi sampah kering. Ya, kita masuk pada kesimpulan. Lingkungan yang sehat adalah lingkungan yang bersih. Memiliki ciri-ciri lingkungan sehat adalah udara bersih, airnya bersih, dan tidak ada sampah. Kondisi lingkungan berpengaruh terhadap kesehatan. Jika lingkungan bersih, tubuh pun akan sehat. Akan tetapi, jika lingkungan kotor, tubuh akan mudah terkena penyakit, atau kita sering akan mudah sakit-sakitan. Menjaga lingkungan sekitar dapat dilakukan dengan cara membuang sampah pada tempatnya dan membersihkan lingkungan secara teratur. Oke, kita sudah pada penghujung waktu. Waktunya kuis. Untuk kuis, untuk kali ini, kuis dikerjakan di Google Form, ya, dengan alamat sebagai berikut. Ya, tertera itu bisa dicatat alamatnya. Ya, untuk anak-anak semua, nanti akan saya tunggu untuk jawaban kuis kalian. Yang mana di sini nanti untuk respon kalian akan saya masukkan ke dalam penilaian yang ada di Pondok Ramadan kali ini. Oke, saya ucapkan selamat berpuasa untuk anak-anak yang menjalankan. Semoga puasa kalian bisa penuh 30 hari, ya, dan menjadikan keberkahan kamu sekeluarga dan umumnya pada saya yang melaksanakan puasa saat ini. Terima kasih dari saya. Cukup sekian. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.